Shalom saudara sekalian. Oke, hari ini saya mau memberikan sebuah kebenaran. Sebetulnya begini, kenapa saya memulai kebaktian lagi? Ketika saya bertanya sama Tuhan dan Tuhan ada ngomong sama saya, tapi saya tidak akan bicarakan nanti setelah kebaktian, setelah selesai semuanya. Saya baru ngomongin karena saya tidak mau bicara sekarang. Oke, hari ini saya bicara masalah berkat yang otomatis diterima. Sudah berapa kali, berapa minggu ini saya bicara masalah berkat. Nah, berkat ini bukan masalah cuma uang, ya. Karena arti kata berkat itu pun di dalam bahasa Indonesia, ya, kamus bahasa Indonesia, itu dikatakan bahwa karunia atau pemberian dari Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Jadi pemberian dari Tuhan, ya, dari Tuhan yang ngasih itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Jadi kasih karunia atau berkat itu bukan masalah cuma orang Kristen gitu. Semua orang itu adalah semua namanya manusia itu akan diberikan berkat gitu loh. Ya. Nah, pemberian ini adalah bukan cuma satu jenis, bukan cuma hanya masalah uang. Dulu saya sering katakan bahwa ada 5 aspek besar dalam hidup kita, bahwa itulah pemberian atau berkatnya Allah. Itu Allah bisa memberkati kita di dalam kerohanian kita, keluarga, keuangan, pekerjaan, dan kesehatan. Itu adalah jenis-jenis aspek dalam hidup kita di mana Allah memberkati kita. Nah, jadi berkat itu adalah hal yang baik. Nah, apalagi firman mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari atas. Karena Allah itu ada di atas dari kerajaan surga. Berarti kehidupan yang baik itu adalah dari Allah. Kebaikan itu berasal dari Allah. Nah, jadi dulu saya pernah katakan di Efesus 1 ayat 3, saya cuma hanya ngulang-ulang sedikit karena memang ini berhubungan. Segala berkat rohani telah disediakan oleh Tuhan di dalam Kristus gitu ya. Jadi segala sesuatu berkat rohani sudah disediakan bagi kita semua. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita selama di muka bumi itu sudah tersedia. Ya, saya nggak bahas banyak karena itu sudah di YouTube juga sudah ada. Jadi itu akan selalu sebetulnya akan diterima bagi kita. Ya, sudah disediakan. Jadi pasti diterima sebetulnya gitu loh. Nah, saya akan bahas masalahnya begini. Berkat itu, saya ulang dulu dah. Kemudian awalnya katakan saya kasih judul waktu itu berkat itu yang sudah tersedia. Kemudian saya katakan lagi yang minggu berikutnya katakan berkat yang harus kita ambil. Nah, jadi berkat itu harus diambil. Nah, yaitu dengan melangkah dengan iman. Jadi berkat yang sudah tersedia itu cuma hanya tersedia. Itu bukan sifatnya berkat itu datang dengan sendirinya. Berkat itu harus kita ambil, harus kita melangkah. Tanpa melangkah dengan iman kita tidak akan pernah bisa ngambil itu berkat. Ya. Jadi dengan apa ya? Dengan cara pola pikir seperti ini itu membuat saya jadi apa ya? Allah sudah sediakan. Tinggal saya ambil. Nah, untuk ngambilnya saya harus melangkah. Ya kan? Ketika saya melangkah, itulah baru saya bisa mendapatkan itu berkat. Kalau saya nggak pernah melangkah, saya tidak akan pernah bisa dapat. Jadi fokusnya adalah bukan kepada masalah dengan saya berteriak-teriak sama Tuhan, dengan saya dengan berpuasa, dengan menangis, dengan segala macam lah. Tetapi saya sudah mempunyai satu pola pikir bahwa Tuhan sudah sediain. Dan Tuhan sudah sediain berarti saya tinggal ngambil itu berkat. Nah, hari ini saya akan bicara masalah otomatis berkat itu bisa kita terima. Nah, kok tadi kata harus ngambil, sekarang otomatis. Begini, yang namanya berkat itu otomatis akan kita dapatkan kalau kita melangkah. Kalau kita ngelakuin. Tangkap ya. Otomatis itu berkat akan kita dapat kalau kita melangkah.
Jadi tidak ada perlu, dulu kan minggu lalu saya katakan bahwa Tuhan itu sudah punya solusi. Untuk setiap masalah hidup kita itu Tuhan sudah punya. Gitu loh. Nggak ada satupun yang dia bingung, Tuhan tuh bingung, aduh gimana caranya, nggak ada. Pokoknya dia sudah tahu bagaimana cara kita ini bisa bebas dari masalah. Itu Tuhan sudah punya semuanya. Percaya? Dengan cara pola pikir gini, itu membuat saya tenang. Karena gini, dia tahu kita ini manusia pasti melakukan kesalahan. Nggak mungkin nggak. Pasti gitu loh. Nah, karena dia tahu manusia itu bisa melakukan kesalahan. Dan dia sudah siapin. Ini ada solusi. Kalau lu bisa ngikutin apa yang firman katakan, kalau kita orang Kristen ya. Sebetulnya begini, solusi itu untuk semua manusia. Nah, semua berkat sebutnya itu tersedia untuk seluruh manusia. Enggak peduli itu agama. Ya, enggak peduli agama. Cuma bedanya kiri kita adalah kita ini mempunyai kekuatan yang ada di dalam diri kita yang namanya Roh Kudus. Kedua, kita mempunyai sesuatu namanya keselamatan. Tetapi yang namanya manusia tetap manusia di mana Allah selalu mengasihi manusia. Titik. Apapun masalah manusia, Tuhan pasti punya cara untuk nolong. Nggak peduli itu agama pun juga, apapun juga. Tuhan nggak peduli. Pokoknya karena kasihnya yang besar, dia tetap mengasihi seluruh manusia. Orang yang punya masalah pun sebetulnya Tuhan sudah siapin solusi. Semua itu sudah disiapin solusi. Tapi inilah pola pikir kita orang Kristen itu seringkali kita terlalu banyak diajarkan dari dulu. Bagaimana cara meminta. Gitu loh. Bagaimana cara berseru-seru sama Tuhan. Itu image yang pola pikir yang tertanam di dalam diri kita. Jadi untuk merubah pola pikir gue mesti berubah. Tuhan sudah sediain. Tuhan sudah kasih solusinya. Tuhan pura sudah siapin. Gue tinggal suruh melangkah. Nah untuk punya pola pikir itu susah. Kenapa? Karena kita ngelihat masalah depan kita. Kita ngelihat faktanya. Itu masalah cukup besar. Itu yang membuat kita tidak mampu merubah pola pikir. Nah inilah yang membuat banyak orang Kristen tidak berubah hidupnya. Karena kebenaran firman Tuhan itu hanya terjadi, otomatis terjadi kalau ada tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang saya pengen bahas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, saya senangnya dengan kamus bahasa Indonesia karena itu lebih ada penjelasan lebih enak. Gini. Hukum. Jadi gini. Mengambil berkat artinya melangkah dengan iman untuk mengambil berkat. Maka, jadi melangkah dengan iman untuk mengambil berkat. Belum dapat berkat dulu ya. Kita melangkah dulu untuk mengambil berkat. Maka otomatis Tuhan akan bekerja. Nah maka otomatis ketika Tuhan bekerja itu berkat akan otomatis pun kita akan terima. Nah, di dalam dunia ini ada hukum alam dan hukum roh. Yang pasti terjadi, yang gak mungkin gak terjadi. Jadi gini, ketika kita mengikuti hukumnya Tuhan, itu pasti terjadi. Kalau kita mengikuti hukum alam, itu pasti terjadi. Jadi di dalam dunia bumi ini, itu ada hukum-hukum yang sudah tercipta. Ya, sudah tercipta yang gak mungkin dirubah. Contohnya, matahari kalau terbit di mana? Malam hari atau siang? Atau di pagi? Hah? Di pagi, mungkin gak dia di malam? Kenapa enggak? Karena dari sononya. Ya kan? Dari sononya udah begitu gitu loh. Sekarang saya tanya, ketika saya menjatuhkan ini namanya mic, jatuhnya ke bawah atau jatuhnya ke atas? Kenapa nggak ke atas? Kan saya lempar gini. Kenapa? Dari sononya.
Karena ada hukum gravitasi bumi. Nangkap gak? Nah, itu berarti ada hukum. Hukum itu dalam kamus bahasa Indonesia, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat atau dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi peraturan yang terikat, ya, yang resmi, itu yang dikuatkan atau dibuat oleh pengusaha atau pemerintah. Nah, itu hukum. Nah, ada juga yang katakan gini, di kamus ini, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi hukum itu mengatur. Nangkap ya? Hukum itu mengatur. Atau juga sebagai patokan mengenai peristiwa tertentu. Atau ketentuan atau kaidah mengenai peristiwa. Contohnya alam. Yang tadi matahari selalu terbit pagi hari. Jadi sebuah ketentuan. Ya. Contohnya juga ada, hukum itu berarti keputusan yang ditetapkan. Yang telah ditetapkan oleh hakim. Itu arti kata hukum, bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan, sudah diatur untuk mengatur sesuatu gitu loh. Jadi itu udah sebuah aturan yang nggak mungkin dirubah gitu loh. Jadi seperti contoh gaya gravitasi. Di mana ketika kita menjatuhkan sesuatu barang mau di Indonesia maupun di kutub utara, ya, kutub selatan, dimanapun di dunia ini, hukum gravitasi bekerja nggak? Kerja kan? Kita jatuhin benda pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas. Artinya apa? Itu sebuah ketetapan, sebuah aturan yang sudah dibuat yang tidak mungkin dirubah. Saya katakan tidak mungkin. Betul nggak? Nah, ini sebuah hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Dan Tuhan pun tidak akan bisa melanggar. Contoh gini. Ada orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Bapak emaknya cinta Tuhan. Atau pokoknya orang gini lah. Sorry. Ada orang. Dia mau bunuh diri. Dari apartemen. Misal lantai 30. Tuhan kasihan gak? Kamu yang lihat kasihan nggak? Apalagi Tuhan kan? Apakah ketika Tuhan melihat orang ini mau bunuh diri, dia langsung loncat, dia langsung stop gravitasi? Dia lakukan gitu nggak? Dia lakukan nggak? Dia mau jatuh udah mati udah selesai. Tuhan tidak rubah. Walaupun dia sangat mengasihi itu manusia. Yang namanya hukum itu tidak bisa dirubah. Kalau Tuhan rubah misalnya ke gravitasi dirubah ketika dia lagi orang itu ngeloncat. Tuhan rubah gravitasi. Tiba-tiba gravitasi dinolin. Tung. Apa yang terjadi di dunia? Kacau lah semua. Tiba-tiba semua mobil segala macam pada ngambang semua. Semuanya pada berterbangan. Kacau total. Artinya apa? Sebuah hukum itu tidak akan pernah dirubah ketika sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saya ingin camkan ini dulu. Ya, saya ingin kita semua punya pola pikir seperti ini. Supaya apa? Ini cara kerjanya Tuhan. Lu mau nangis kayak apa? Lu mau puasa 40 hari malam, bertahun-tahun 40 hari malam. Kalau lu nggak ngikutin hukumnya Tuhan, percuma. Tidak akan berubah. Nah, kata, sekalipun kita adalah orang-orang cinta Tuhan, datang ke gereja setiap minggu. Tetapi kalau kita tidak melakukan hukumnya Tuhan, tidak akan pernah berubah. Sekalipun kau tiap hari, tiap pagi, jam 3, jam 4, datang ke Tuhan. Nangis, merengek, memohon sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah merubah hukumnya. Ini supaya kita mengerti
bahwa Allah kalau sudah menetapkan sebuah hukum, dia tidak akan rubah itu hukum. Ya, dia tidak akan rubah. Jadi percuma kalau kita nuntut sama Tuhan. Percuma kalau kita berkeluh kesah, menuntut, ngomel sama Tuhan, percuma. Nggak ada untungnya dan nggak akan berubah. Karena itu sudah tercipta, sudah dibuat oleh Tuhan. Titik. Lu suka nggak suka, pokoknya seperti itu. Suka atau nggak suka yang namanya gravitasi pasti jatuh ke bawah. Mau dirubah apapun juga tetap nggak bisa. Kita mau berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong, nggak bisa. Jadi sama seperti hukum alam yang sudah ada, yang sudah diciptakan. Dan itu tidak bisa berubah. Demikian Tuhan mempunyai ada hukum roh. Yang tidak akan pernah bisa dirubah. Karena sudah ditetapkan. Jadi hukum-hukum inilah yang harus kita tahu. Amin. Jadi Allah tidak akan pernah melanggar setiap hukum atau perkataan yang sudah dia ucapkan. Yang sudah diucapkan. Dia gak akan pernah mungkin ngelanggar. Dia ngomong pasti dilakuin. Sekalipun orang mencoba untuk bisa supaya menarik perhatian Tuhan. Dengan berbagai macam cara. Pokoknya kalau dia udah ngomong, dia ngelanggar apa peraturan Tuhan. Tetap orang itu tidak akan bisa mendapatkan itu. Oke, saya sambung lagi ya. Jadi pola pikirnya harus tahu dulu ya, bahwa Tuhan itu sudah tetapkan hukum, dan hukum itu satu buah peraturan, sebuah patokan yang untuk mengatur. Ya. Jadi otomatis, saya sambung begini. Karena Tuhan sudah menetapkan sebuah aturan main, itulah yang membuat kita seharusnya cari tahu, punya pola pikir yang benar. Dimana ketika kita tahu ini aturan mainnya Tuhan, berkat yang sudah tersedia, berkat yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah dia siapkan sama kita, itu kita butuh yang namanya melangkah. Tetapi melangkah sesuai dengan hukumnya Tuhan, sesuai dengan aturan mainnya Tuhan. Dan ketika kita mengikuti, otomatis itu berkat kita terima. Otomatis. Tetapi untuk bisa otomatis itu kita harus tahu cara melangkah kita benar atau tidak. Kita melangkah, kita tahu bahwa ini memang kehendak Allah, atau plus istilahnya kita punya pola pikir dulu yang benar. Dan otomatis kita akan terima. Contoh begini. Kalau firman Allah katakan begini, coba buka dulu Efesus 6 ayat 2 dan 3. Efesus 2 ayat 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini sebuah perintah. Kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, otomatis kita akan bahagia. Tindakannya adalah menghormati. Karena kita menghormati sebuah tindakan, otomatis kita akan bahagia. Otomatis kita akan panjang umur. Tapi kalau kita tidak menghormati orang tua kita, otomatis kita tidak akan bahagia. Itu sebuah aturan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam dunia ini. Yang nggak mungkin bisa dirubah lagi. Jadi begini. Berkat Allah itu tergantung kepada kita. Ingat ya,
Berkat Allah itu tergantung kepada kita. Bukan tergantung kepada Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah bikin semua aturan mainnya. Jadi tidak tergantung lagi sama kita. Semuanya, bukan tergantung lagi Tuhan, tapi semua tergantung dari kita. Ya, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat pekerjaan, berkat kerohanian, berkat apalagi keluarga. Itu semuanya bukan tergantung Tuhan lagi. Tergantung diri kita. Kita mau bahagia. Di sini di firman Allah katakan hormati ayah dan ibumu. Enggak hormatin, susah. Saya udah lihat fakta. Ya. Saya udah lihat fakta orang yang hormatin dan orang yang tidak menghormatin. Saya udah ngelihat. Dan itu real. Benar. Jadi berkat Allah itu tergantung kepada kita. Ketika kita melakukan hukum Tuhan, maka otomatis berkat itu akan kita terima. Jadi cara kita mengambil berkat Allah yang sudah tersedia itu, yang saya sudah khotbahkan, kita harus mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum atau peraturan di dalam firman Tuhan. Hanya dengan kita melakukan apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan, itulah hukum kita pasti akan terima. Otomatis. Nggak perlu didoain. Nggak perlu minta-minta. Otomatis kerja. Otomatis dapat. Dulu saya pernah katakan begini. Di mana ada kebenaran, Tuhan yang kerja. Tetapi di mana dosa, setan yang kerja. Jadi di dalam hidup ini, yang menentukan hidup kita bahagia atau tidak bahagia, itu tergantung kita. Amin. Kita bahagia, kita akan diberkati. Hidup kita enak. Bukan karena tergantung dari suku, tergantung dari agama, tergantung dari keturunan, tergantung dari ini. Enggak ada. Semua Tuhan firman katakan bahwa kita ini diberikan masa depan yang cerah. Kita tuh semua dibikin atau diciptakan atau punya di planning sama Tuhan. Itu semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Amin. Percaya? Tetapi kenapa banyak orang Kristen justru tidak masuk di dalam itu semua? Karena itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan lagi. Kita yang memutuskannya. Walaupun kelihatannya sulit, walaupun kelihatannya gimana caranya ya. Gini loh, dengan pengertian ini membuat saya itu jadi tenang. Saya punya masalah. Otak saya udah mikir begini. Tuhan sudah punya solusi. Gimana caranya? Gue gak ngerti. Tapi gue tahu Tuhan sudah punya solusi. Dan gue akan ngambil tindakan ketika ada dalam hati saya bergerak untuk saya melakukan tindakan. Dan ketika saya bertindak, pasti Tuhan akan tuntun saya. Caranya gimana? Nanti saya bisa ketemu. Dan saya bisa selesaikan. Titik, itu aja. Jadi, apa ya? Otak saya, pikiran saya tuh yang namanya worry, ketakutan atau kekhawatiran itu sudah hilang di dalam pikiran saya. Karena saya langsung setting ke pikiran saya bahwa Tuhan sudah punya solusi. Tuhan sudah sediain. Gue tinggal ambil. Tuhan udah sediain. Pasti bisa. Jadi akhirnya membuat saya tuh nggak jadi stres. Maksudnya takut gimana gitu. Karena dengan pola pikir ini membuat saya jadi pokoknya kalau gua ngelangkah. Kan minggu lalu saya katakan begini. Di dalam pengkhotbah itu. Menaburlah pada waktu pagi hari. Jangan berhentikan sampai siang hari untuk kamu sore hari untuk kamu menabur. Karena engkau tidak tahu yang ini yang pagi yang kamu tabur atau sore yang kamu tabur itu yang akan menghasilkan. Bagus dua-duanya kita menghasilkan. Artinya apa? Ada dua tindakan yang Tuhan ingin dalam pengkhotbah itu ajarkan bahwa lu jangan cuman hanya mikirin satu aja gitu. Usahakan yang lain.
Bukan satu mentok, lu udah stres. Coba lagi yang ini A, B, C, D, E. Kita tidak tahu yang mana ini akan menghasilkan. Ya masih masuk begini loh. Lebih baik kita punya pola pikir itu daripada jadi seorang pengemis. Nangkap gak? Ngelengek-ngelengek tiap pagi sama Tuhan. Tuhan kok belum dapat, Tuhan kok belum begini. Tuh, saya lebih enakan khotbah begini loh. Daripada online loh. Jadi begini, itu yang seharusnya kita jadi apa? Ini membuat pola pikir saya jadi berubah. Artinya gini, saya nggak perlu cerewet sama Tuhan. Jadi yang saya butuhkan dari diri saya sendiri, lu ngelangkah, lu jangan diem aja. Lu coba A, lu coba B, coba C, lu nggak tahu yang mana nih. Mungkin yang ini bisa berhasil, mungkin ini bisa berhasil, mungkin berhasil. Pokoknya lu coba. Artinya membuat, jadi saya berpikir saya nggak perlu namanya berdiam diri. Artinya cuman Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi saya ambil tindakan. Semuanya pola pikir, pokoknya gue percaya Tuhan sudah ini. Jadi lebih baik saya punya pola pikir seperti ini. Yang akhirnya membuat saya tidak takut. Daripada saya harus memikirkan masalah gimana Tuhan, gimana Tuhan, gimana Tuhan. Nangkap gak? Nah ini kita orang Kristen kebanyakan cengeng. Sebetulnya itu berkat sudah tersedia dalam hidup kita. Kita butuh melangkah dan kita akan melangkah. Kita nggak tahu apa yang harus kita kerja. Pokoknya kita kerjaan A, B, C. Pokoknya nanti Tuhan akan bisa berikan kepada kita. Otomatis berkat itu terima. Otomatis. Nggak mungkin kan. Jadi jangan cerewet sama Tuhan. Amin. Ambil tindakan iman. Lebih baik bertindak daripada cuma hanya berdiam diri. Contohnya, orang yang punya buka toko offline, ada tokonya. Orang itu bisa buka di Tokopedia, punya 2 lubang. Orang itu bisa buka di Shopee, punya 3 lubang. Orang itu bisa buka di Bukalapak, punya 4 lubang. 4 cara. Mungkin Tokopedia lagi nggak ada, tapi bisa aja di Shopee. Ada orang yang bisa beli. Di Shopee nggak ada, mungkin ada yang di Keempat, di Bukalapak. Itu lebih baik daripada cuma hanya merengek, Tuhan tolong ini berkati saya, berkati saya. Yang saya maksud adalah Tuhan butuh orang-orang yang bisa mengambil tindakan. Yang berani mengambil tindakan. Yang bukan cuma hanya jadi seorang pengemis. Karena berkat itu ketika kita melangkah, otomatis kita akan terima. Amin. Nah, contohnya lagi begini. Yang paling simpel, bahwa berkat itu, jawaban itu sebetulnya langsung kita bisa terima ketika kita melangkah dengan iman. Itu cerita perempuan pendarahan 12 tahun. Ya kan? Coba kita buka di Markus 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28 begini. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terus di ayat 34 ya begini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi perempuan ini dia punya sakit pendarahan, sudah habis duitnya. Ketika dia dengar, timbul iman. Ya kan? Sama nih kita semua nih. Kita dengar timbul iman. Ya kan? Jadi iman itu timbul karena mendengar firman Tuhan. Kalau nggak dengar ya nggak punya iman. Perempuan ini dengar, ketika dia dengar, dia mengambil keputusan, asal gua jamah,
gue sembuh. Tetapi dia harus, kalau dia bilang kalau asal gue jamah, berarti dia mesti datangin Yesus. Ya kan? Jadi dia harus punya sebuah tindakan dulu. Tanpa tindakan iman itu nol. Kita cuma hanya mendengarkan begini saja. Yes. Tapi nggak ngelakuin apa-apa. Percuma. Buat cemenan nyenengin hati doang tapi nggak berubah hidupnya. Jadi seharusnya ketika mendengar seperti ini, ada sebuah tindakan seperti perempuan ini. Dan dia tahu tindakannya susah. Soalnya dia dalam keadaan tubuh lemah, dengan banyak orang, dia berpikir bahwa ini akan susah. Plus dia adalah pendarahan, najis keadaannya. Dan itu udah sebuah namanya masalah, kendala yang harus dia lewati. Tetapi karena dia satu hal yang dia percaya, pokoknya gue bisa. Itulah yang mendorong dia melangkah. Kalau kita nggak punya mental seorang pejuang, kena masalah langsung. Oh Tuhan, kok nggak dapat itu? Kok Tuhan nggak bisa? Nggak akan pernah berhasil. Tetapi yang namanya seorang mental pejuang, masalah timbul, tetapi gue yakin gue bisa. Dia akan tetap terobos. Perempuan ini tetap terobos. Walaupun begitu susah, dengan keadaan lemah dia harus melewati banyak orang. Karena dia punya satu keyakinan. Gue ngelakuin ini, gue pasti sembuh. Akhirnya benar. Dia pegang itu jubah. Otomatis sembuh. Otomatis. Apa? Sembuh. Apakah dia minta didoain sama Tuhan? Apakah dia merengek-rengek sama Tuhan? Hukum Allah, hukum roh ditetapkan, otomatis orang yang ngelakuin pasti dapat. Tidak mungkin enggak. Tanpa doa. Apakah dengan kita jatuhin barang kita berdoa, Tuhan jangan buat benda ini jatuh. Nggak perlu. Listrik aja deh, ini kan ada aliran listrik. Pegang tangan kita, colok. Teng. Tuhan tolong supaya ini tidak nyetrum saya. Orang gila nggak? Pasti akan kesetrum. Karena hukum listriknya sudah ada aliran listrik. Yang nggak mungkin dirubah lagi. Yang namanya aliran listrik kita pasti akan tersengat, pasti akan tersetrum, titik, nggak mungkin nggak. Jadi otomatis itu akan terjadi. Otomatis. Artinya apa? Nggak perlu minta-minta. Nah apa? Ini berkat, semua berkat Tuhan telah sediakan buat kita semua. Telah tersedia. Tinggal kita melangkah, maka kita otomatis akan terima itu berkat. Ini harus kita tanam di dalam otak kita. Jadi waktunya kita bukan menjadi seorang pengemis, tapi waktunya kita mesti merubah pola pikir. Gue mesti berubah pola pikir gue. Pokoknya gue tahu Tuhan pasti buka jalan buat gue. Pokoknya gue tahu pasti Tuhan kasih solusi buat gue. Kasih jawaban, gue pasti bisa dapetin itu solusi. Kalau itu udah keyakinan begitu kuat, Tuhan pasti bukain. Amin. Tapi itu tinggal mental kita. Modal kita kayak apa? Ini yang merubah paradigma, pola pikir. Itu yang sangat-sangat sulit. Makanya untuk memberikan pengertian kayak gini sebetulnya adalah dimulai dari masih kecil. Anak itu harus dimulai dari masih kecil. Itu diberikan tanggung jawab. Pertama tanggung jawab. Terus kedua dia harus diberikan yang namanya sesuatu keyakinan bahwa dia bisa, bahwa dia mampu. Kalau dia sudah lakukan itu terus menerus, itu namanya kepercayaan dirinya akan menjadi orang yang berhasil.
Tapi kalau dari kecil kita tidak pernah mau istilahnya memasukkan, memotivasi atau membuat pola pikir yang benar, kita akan jadi susah ketika hari udah seumuran saya seperti ini. Untuk merubah orang yang sudah 30 tahun apa 25 tahun ke atas itu susah loh. Susah sekali. Untuk merubah pola pikir seseorang tuh yang punya mental kuat itu susah. Sangat sulit. Jadi bagi saya adalah orang tua salah didik anak. Di hari tuanya susah. Jadi didik anak itu harus dari kecil. Didik anak itu bukan pada waktu dia sudah remaja. Dari masih kecil. Jadi saya berpikir bahwa saya harus bisa. Karena saya ngerti dulu saya kayak apa nih otak. Dan bagaimana saya merubahnya itu bertahun-tahun. Tapi kalau saya nggak perlu merubah pola pikir anak saya kalau sudah di awalnya sudah kasih yang baik. Karena cara berpikir kita, pola berpikir kita, itulah hidup kita. Itulah hidup kita. Mau susah, pola pikir yang jelek. Nggak mau berubah, pola pikirnya tetap itu terus. Nggak akan pernah berubah hidupmu. Tidak akan pernah. Lu mau teriak-teriakan sama Tuhan. Lu mau melayani Tuhan, lu mau cinta Tuhan kayak percuma. Hukum roh dilanggar tidak akan pernah merubah Tuhan supaya jadi berbelas kasihan sama kamu. Nggak akan. Saya nih orangnya. Cinta Tuhan, melayani Tuhan, setia. Tapi ketika saya tidak mengikuti aturan mainnya Tuhan, hidup saya tetap susah. Karena nggak cukup cuma cinta Tuhan. Nggak cukup hanya melayani. Ketika aturan mainnya Tuhan tidak diikutin dan dilanggar, Tuhan tidak akan berbelas kasihan untuk merubah hukumnya untuk memberkati saya. Nggak akan berubah. Ya, ini buat kita ngerti nih. Jadi sekarang bukan di pihak Tuhan lagi yang kau harus tuntut, yang kau harus minta-minta. Tapi dari pihak kita lah manusia ini yang harus berubah pola pikirnya, cara berpikirnya. Allah sudah sediakan berkatnya. Ya, itu pertama. Allah ingin kita semua harus punya tindakan, mengambil berkat itu. Ketiga, kita harus punya pola pikir. Berkat itu kan otomatis gue terima. Kalau gue ngelakuin. Kalau tiga hal ini kita gak pernah rubah, jangan harap hidupmu akan berubah. Saya sendiri pun harus merubah pola pikir saya. Dengan pengertian ini membuat saya jadi pola pikir saya berubah. Saya punya masalah karena memang kesalahan saya. Allah sudah punya solusi. Gue gak perlu cerewet sama Tuhan, bertanya-tanya apa saja, meminta-minta sama Tuhan. Pokoknya gue ngelangkah. Pokoknya nanti Tuhan akan kasih tahu cara pengertian gimana. Gue ngelakuin A, gue ngelakuin B, gue ngelakuin C. Nanti Tuhan akan kasih yang mana, yang B atau C yang baik. Itu aja. Akhirnya apa? Saya nggak perlu khawatir, tertekan, stres. Karena saya tahu itu nggak mudah. Untuk membetulkan sebuah masalah, untuk membereskan sebuah masalah, itu memang sangat-sangat tidak mudah. Jadi saya selalu ingetin namanya perempuan pendarahan ini. Saya ingetin ke otak saya. Dia susah. Tapi dia punya iman. Dia melangkah. Dia harus ngelawan setiap halangan yang ada. Dan dia bisa berhasil. Punya gak kita mental seperti seorang perempuan ini? Itu yang seharusnya kita punya. Dan kita pelajarin. Dan kita berusaha. Tanpa itu, hukum Allah tidak akan jalan. Maksudnya tidak akan kita terima. Jadi, saya katakan bahwa iman
tanpa tindakan, hasilnya nol. Tapi iman percaya dengan tindakan membuat kuasa itu mengalir begitu saja. Sampai Tuhan saat itu tidak tahu siapa yang megang dia. Karena dia cuma tahu ada kuasa yang ngalir. Kuasa itu otomatis ngalir walaupun tanpa seizin Tuhan. Hebat kan? Tanpa seizin Tuhan, itu kuasa kesembuhan ngalir. Kok bisa kayak begitu? Karena hukum roh, hukum Allah yang sudah buat. Tanpa Yesus anaknya sendiri tahu. Pokoknya gue udah ciptakan itu hukum. Allah katakan gue udah ciptain itu hukum. Sekalipun anakku Yesus dia nggak tahu, gue udah ciptain. Siapapun yang megang, yang punya iman sembuh. Makanya Tuhan katakan imanmu lah menyelamatkanmu. Itu pembuktian bahwa hukum Allah, hukum alam akan otomatis terjadi. Otomatis terjadi. Jadi berkat itu otomatis kita peroleh kalau kita melangkah dengan iman sesuai dengan firman Tuhan. Otomatis berkat akan terjadi. Tidak perlu didoakan. Amin. Ini kebenaran. Bukan saya ngomong, tapi firman yang ngomong. Jadi ini membuat saya semakin yakin sama Tuhan. Bahwa di kayu salib dia sudah serahkan semua, dia sudah selesaikan semua. Total selesai. Jadi segala berkat, ya, kesehatan kita pun itu Tuhan sudah sediakan. Kita sakit, Tuhan sudah sediakan kok solusinya. Saya sakit COVID, itu tidak bikin saya syok. Saya dengan COVID ya udah. Tapi saya percaya Tuhan sudah sediakan. Jadi sekarang setiap apa masalah dalam hidup kita, Tuhan sudah sediakan. Asal kita melangkah, bukan yang menggerutu, bukan yang ngomel, bukan bertanya-tanya terus sama Tuhan. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Buat tangan kirimu bisa kerja, tangan kananmu kerja. Gak tahu yang mana tangan kiri dan kanan. Kamu nabur A, nabur B, kamu gak tahu mana yang kerja. Kamu iklan di sini, iklan di sini, iklan di sini. Gak tahu mana yang iklan itu bisa berhasil. Tetapi yang penting bukan jadi pemalas. Nggak? Bukan jadi orang yang malas, cuman hanya nunggu doang. Nunggu. Nunggu Tuhan berkat. And nothing happens. Males. Do something. Baik kalau kita punya banyak waktu. Lakukan yang lain. Kalau bang satu udah gak menghasilkan dan susah menghasilkan, kenapa harus nunggu satu mulu? Cari yang kedua dong, cari yang ketiga, cari yang keempat. Antar ini, antar itu, ya udahlah terserah. Tapi jangan menggerutu sama Tuhan. Karena prinsipnya adalah, ya di pengkhotbah itu ngomong. Jadi saya ngerti sebetulnya kita harus punya beberapa, kalau kita bicara berkat uang ya, kita harus punya beberapa penghasilan. Atau beberapa lubang penghasilan. Jadi kalau ada ini ada satu bermasalah, kita punya yang kedua. Kedua bermasalah, kita mesti punya yang tiga. Jadi
Jangan taruh telur itu dengan satu keranjang. Taruhlah di beberapa keranjang, tapi jangan banyak keranjang juga, entah kerepotan gitu. Tapi minimal kita nggak boleh cuma satu. Jadi kalau mau pasang iklan, jangan pasang cuma satu. Pasang ke B, pasang ke C, pasang ke D, pasang ke E. Karena kita tidak tahu, mungkin yang di E malah yang bisa menghasilkan. Kayak kemarin saya ada lagi satu WN saya. Kemudian kemarin saya tanya bla 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 gimana. Ya udah saya pikir Senin saya mau masuk ke websitenya dia. Ya paling tidak saya nggak tahu, mungkin dari website dia mungkin bisa menghasilkan walaupun saya baru ngedengarnya. Tapi kan yang namanya who knows. Kalau Tuhan ternyata melalui itu iklan, melalui website dia, ada orang yang memang Tuhan sedang tentukan akhirnya ngeliat di situ, kita nggak tahu. Tapi minimal saya harus melangkah. Apa yang saya bisa lakukan, saya harus lakukan. Daripada saya cuma ya Tuhan tolong dong yang website ini biar ada yang ngeliat Tuhan, biar ada yang ngejual Tuhan, tolong dong Tuhan. Lebih baik saya melangkah. Oke, ada yang mana lagi? Oh ya udah aku buka iklan sini. Oke, buat iklan di sini. Itu jauh lebih apa? Lebih apa ya? Lebih dewasa gitu loh. Daripada kita cuma hanya merengek. Amin. Mulai berubah cara pola pikir kita. Prinsipnya Allah sudah sediakan berkat kita. Prinsipnya adalah kita harus mengambil itu berkat. Prinsipnya berkat itu otomatis akan diterima. Amin. Jadi jangan gerutu sama Tuhan. Jangan ngomel sama Tuhan. Jangan jadi seorang pengemis lagi. Tapi mulailah menjadi seorang pejuang. Dengan satu keyakinan. Gue bisa. Amin. Jadilah pejuang dan mulailah melangkah. Dengan berbagai macam cara kau melangkah. Apalagi yang istilahnya yang tidak menimbulkan kerugian atau ya minim lah kerugiannya. Apalagi yang gratis. Misalnya masuk ke Tokopedia atau segala macam itu gratis. Itu lebih baik dibandingin cuma hanya berdiam diri. Betul kan? Kita masing-masing punya persoalan. Kita masing-masing punya masalah. Jadi kita harus punya satu niat hati yang bisa berpikir jauh ke depan atau punya pola pikir yang benar. Itu aja. Pola pikir benar, pola pikir yang benar, pola pikir yang benar. Ya. Makanya cobalah renungkan, cobalah untuk mulai berpikir gue salahnya di mana, gue mesti berubah. Gue tipenya kayak apa nih? Gue mesti berubah. Jadi hal seperti itu yang membuat kita sadar. Kenapa? Ini demi apa? Apa yang kita lakukan sekarang ini demi apa? Kita juga berpikir demi keluarga, demi anak kita. Atau sesuatu yang lain. Kalau saya berpikir tuh demi anak. Karena saya mempunyai kebutuhan yang besar. Jadi saya harus punya pola pikir yang besar juga. Kalau pola pikir saya kecil, susah hidup saya nanti. Apakah bisa? Bisa. Saya udah punya bayangan walaupun kelihatannya besar. Tetapi ya saya hanya jalanin aja. Saya nggak tahu bagaimana nanti Tuhan akan bukain jalan terhadap saya nggak ngerti. Tetapi yang penting otak saya udah punya. Kalau otak saya kecil, hidup saya akan kecil. Kalau otak saya besar, hidup saya akan besar. Nah ini butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya kita itu mulai berpikir atau pola pikirnya itu loh. Karena firman katakan begini, bagaimana cara orang berpikir, demikianlah ia gitu. Hidupnya kayak begitu, ya memang begitu. Kenapa begitu? Karena otaknya kayak begitu. Jadi membuat kita berubah, otak kita yang harus berubah. Selama otak kita nggak berubah, ya nggak bakal berubah ini hidup. Kalau bilang Tuhan saya nggak punya ini, saya nggak punya kemampuan, saya begini, ya sudah hidupmu makan begitu aja gitu loh. Karena memang engkau men-setting hidupmu seperti itu. Jadi kamu udah setting gitu loh.
Ya udah, hidupmu akan seperti itu. Jadi mesti out of the box gitu loh. Harus keluar dari box kita gitu loh. Baru bisa. Jadi pola pikir itu yang menghalangi semua berkatnya Tuhan. Anggap ya. Cara berpikir kita yang membuat menghalangi berkatnya Tuhan. Dan sangat sulit sekali untuk merubah orang. Saya bukan bicara masalah duit aja ya. Banyak hal. Jadi dalam 5 hal itu ya. Saya lihat ada orang-orang yang tidak mau berubah. Ya. Itu keputusan masing-masing. Kita yang mau berubah puji Tuhan. Yang gak mau berubah juga puji Tuhan. Karena merasa nyaman ya sudah. That's your life. Itu hidupmu. Tapi hidup saya gak mau seperti itu. Saya berubah. Hidup saya akan berubah. Jadi punya pola pikir seperti firman Tuhan. Di mana ada kebenaran? Siapa yang kerja? Di mana dosa? Siapa yang kerja? Cuma itu aja. Cuma itu doang aja. Yang namanya pemalas itu masuk setan loh ya. Yang namanya pengecut itu setan loh ya. Tapi yang namanya pemberani itu Tuhan. Karakter Tuhan. Yang namanya rajin itu karakternya Tuhan. Jadi di mana ada kebenaran, Tuhan pasti kerja. Kita yang memutuskan, kita mau di mana. Itu pun berlaku, saya mengingatkan diri saya sendiri. Saya punya masalah kok. Saya menghadapi masalah. Saya punya masalah. Jadi saya harus ngomong kepada dalam diri saya. Sekali lagi, kita ini tergantung sama Tuhan. Tergantung dalam Tuhan maksudnya untuk hidup kita ini mempush diri kita bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Jadi ini saya bicara bukan kekuatan dari sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan. Kalau kita mempush diri kita bahwa kita butuh Tuhan, kita akan tetap cari Tuhan. Kenapa? Dengan kita mencari Tuhan, kita ini akan punya mental yang kuat. Kenapa? Karena Allah itu punya mental yang kuat gitu loh. Kenapa Allah mental yang kuat? Lah dia nggak pernah putus asa sama kita. Dia nggak pernah putus asa dengan terhadap manusia. Kalau dia putus asa sama manusia, bus, udah mati semua kita. Hancurin nih bumi. Berarti mentalnya Tuhan masih kuat dan kuat. Sehingga melihat dosa apapun juga, dia tidak menghancurkan bumi ini. Walaupun memang nanti satu hari. Tetapi yang saya mengatakan dia belum putus asa. Dia tidak putus asa. Coba bayangin kita. Saya ngomong ke dalam diri saya waktu dulu. Saya bersyukur buat Tuhan itu tidak putus asa terhadap saya. Saya melihat, saya bersyukur. Karena saya tahu saya siapa. Saya tahu siapa diri saya. Apa yang saya lakukan. Tetapi saya melihat Tuhan itu tidak pernah putus asa terhadap saya untuk saya tuh bisa berubah. Jadi dia tetap punya pengharapan sama saya. Gue berharap dia akan berubah. Gue berharap dia akan berubah. Jadi dia gak pernah putus asa terhadap saya. Itu mentalnya Tuhan. Nah itu yang seharusnya membuat kita harus punya mental yang sama. Dan waktu saya dapat pengertian kayak gitu ya Tuhan. Saya harus punya mental yang kuat. Saya gali saya harus ngebangun diri saya sendiri. Saya gak punya orang yang lain. Saya nggak ada orang istilahnya yang di atas saya yang saya bisa konsultasi. Kalian di sini masih enak, saya bisa khotbahkan. Tetapi saya harus dari mana? Itu saya harus cari sendiri. Dan itu hanya dengan kekuatan Roh Kudus yang bisa memampukan saya bisa dapatnya. Ini butuh kekuatan Tuhan juga. Amin. Mulailah berubah pola pikirmu. Pola pikir. Kalau saya tekankan ke anak-anak saya, untuk hormati saya, kedua orang tuanya. Kenapa?
Jadi ketika mereka bermasalah, maksudnya mulai ngomongnya nada tinggi, saya langsung tegur. Kenapa? Karena saya sayang dia. Saya sayang banget sama anak-anak saya. Saya nggak mau anak saya nanti susah. Dan saya tahu firman-Nya mengatakan seperti ini. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau bahagia. Kita anak nggak mungkin bahagia kalau dia nggak hormatin, nggak mungkin. Itu otomatis. Itu anak nanti dapat mantunya bagus, ya. Saya dapat mantunya bagus atau dia dapat istri yang bagus, itu suami yang bagus, itu gara-gara dia menghormati. Nanti dia punya suami yang sayang atau tidaknya, dia punya istri yang sayang atau tidak, itu karena gara-gara dia hormatin. Sekarang saya tanya, kalian mau susah mau senang hidupnya? Ada yang sini yang mau susah? Kalau selama ini engkau sama orang tua melawan, kamu lihat hidupnya sekarang seperti apa? Itu firman otomatis terjadi. Jadi kalau kita dari kecilnya kita sudah ngelawan. Bukan berarti total 100% kita nggak ngelawan ya. Nggak mungkin deh ya. Nggak mungkin. Pasti kita pernah melawan orang tua. Tapi maksud saya masuk persentasenya. Seberapa persen kita adalah seorang pemberontaknya. Percaya sama saya udah ngelihat. Saya ngeliat di keluarga saya. Mereka yang suka memberontak mama saya, sama orang tua saya. Itu mereka gak bagus. Sampai sekarang. Cuman saya yang lebih baik. Saya lebih nurut sama orang tua dibandingin saudara saya laki-laki yang lain. Saya lebih nurut. Dan hasilnya adalah saya lebih baik hidupnya dibandingin mereka. Itu fakta. Makanya saya menekankan kepada anak-anak saya. Karena itu otomatis. Itu otomatis. Enggak mungkin kan. Karena saya pengen lihat anak-anak saya itu bahagia. Itu doang. Anak saya bahagia, saya pasti bahagia. Anaknya saya susah, pasti saya susah. Enggak mungkin enggak. Anak saya enggak berhasil, pasti saya susah. Pasti saya susah. Jadi mikirin. Itu firman-Nya otomatis terjadi. Jadi kalau kalian punya orang tua, hormati, sayangin orang tua kalian. Sejelek-jeleknya orang tua, sesalah-salahnya orang tua, tidak bisa kamu punya hak untuk ngomel. Tidak punya hak kamu ngebentak. Tidak ada istilah seperti itu. Walaupun orang tuamu salah sekalipun. Gak punya hak. Sekalipun orang tuamu begitu lemah. Begitu jelek sekalipun karakternya. Kamu tidak punya hak untuk memberontak ngelawan. Gak ada hak itu. Karena firman katakan hormatilah ayah ibumu. Tidak dikatakan hormatilah ayah ibumu yang baik. Otomatis itu kerja. Jadi kalau kalian mau hidup susah, lawanlah orang tuamu. Kalau kamu hidup benar, hidup bagus, senang, sayangilah orang tuamu. Itulah kenapa saya nggak punya orang tua lagi. Saya hanya punya mertua. Itulah yang saya lakukan bisa sekarang. Tujuan saya apa? Supaya saya ngajarin ke anak-anak saya. Supaya nanti anak saya mandang saya itu seperti apa. Nanti mantu saya akan mandang saya seperti apa. Saya udah nabur kebaikan. Saya akan nuai kebaikan nanti di anak saya. Kalau di orang tua saya pelit, di orang tua saya nggak peduli. Nanti anak saya tidak akan peduli sama saya. Itu otomatis tanpa didoakan. Otomatis terjadi. Oleh karena itu saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau hidup saya nanti pas tua saya susah. Saya nggak mau. Udah capek, gue udah nggak mau. Hidup susah tuh nggak enak banget. Saya udah nggak mau ngalamin lagi. Udah nggak mau ngalamin lagi.
Jadi pola pikir saya harus bertambah lebih baik. Jadi saya pengen hidup saya enak. Sampai tua saya pengen enak. Saya udah berpikir bahwa saya mau panjang umur itu bukan berarti ya harus ada penyakitan. Atau memang pengen hidup lama di bumi ini. Bukan. Panjang umur karena firman yang mengatakan seperti itu. Kita batasan umur pun tergantung kita loh. Tergantung kita. Kita mau hidup 60, 70 tahun. Tergantung kita. Bukan tergantung Tuhan. Memang firman Tuhan katakan 70 tahun. Itu minimal. Minimal 70. Kalau orang itu punya pola pikir yang bagus. Lebih. Bisa 80, bisa 90. Itu kayak mamanya si Uyani. Umur 90 berapa? 2 ya? 90 ya? 90. 90. Makannya banyak banget. Tanpa pantangan. Untuk kemarin ke rumah saya sana. Kan di bawah tuh ada taman. Jadi bawah jembatan tuh ada taman. Karena rumahnya kan bertingkat. Pokoknya jembatan itu ada di bawahnya ada taman gitu ya. Jadi kita pengen jalan ke sana. Saya ngomong, Pak, mau ke bawah? Ayo, nggak bisa nggak? Bisa. Saya kaget loh. Men 90 tahun. Dia tidak mengatakan, enggak tinggi begitu, ntar naiknya gimana? Nah itu mertua saya yang ngomong begitu. Mertua saya baru umur berapa sih? 70? 78. Ini 90. Beda 12 tahun. Ke bawah. Tingginya kurang lebih ya lantai 2 ke bawah dah. Lebih kali ya. 1,5 kalinya dah. Jadi ini lantai 3 nih. Kedua 1,5-nya. Naiknya. Dan dia naik emang mesti dipegang. Tapi yang saya maksud begini. Yang membuat dia bisa. Karena mulutnya ngomong. Bisa. Boleh. Dia tuh. Tapi mertua saya ngomong. Enggak. Ntar naiknya gue gimana? Susah. Enggak, kaki gue lagi begini. Yang dilihat apa? Kekurangan. Itu yang membedakan. Jadi membuat hidup kita bisa atau tidak bisa. Karena mulut kita yang ngomong. Kita yang memutuskannya. Menurut saya mertua saya bisa. Bisa. Lawang sebetulnya. Dia aja ke gereja ini lantai 3 sekarang gak datang. Dari lantai 1 ke sini dia bisa naik ke atas. Sebetulnya bisa. Tetapi karena dia udah katakan dia gak mau. Ya gak mau. Ya gak bisa. Jadi semat hidup ini karena kita yang menentukannya. Mulut kita ngomong apa? Nah ketika si mak ngomong gitu saya kaget. Dan dia akhirnya turun di jalan ya. Dia sambil nikmatin apa yang ada. Dan ketika dia naik ke atas. Ya sudah dia naik ke atas saja biasa. Dan tidak mengeluh. Jadi itu pelajaran yang saya lihat. Bahwa kita manusia. Kita mau seperti apa. Itu tentukan hidup kita dari kita sendiri. Jadi kita mau sehat atau tidak sehat, kita mau berhasil atau tidak berhasil. Itu bukan ditentukan oleh Tuhan lagi. Tapi ditentukan oleh kita. Makanya Tuhan katakan nih, perkataanku adalah roh dan hidup. Perkataan kita itu adalah sebuah kehidupan atau kematian. Mati dan hidupmu dikuasai oleh lidah. Jadi membuat kita itu hidup kita dikuasai hidup dan matinya baik atau buruk itu dikuasai oleh lidah. Jadi lidah kita ngomong apa? Itulah hidup kita. Jadi bukan ditentukan oleh Tuhan gitu loh. Kita mau seperti apa? Itu sebetulnya Tuhan udah bikin rencana, tapi yang menentukan kita bisa nyampe atau enggak nyampe itu karena kita, bukan karena Tuhan lagi. Jadi berkat yang sudah tersedia itu bukan tergantung Tuhan lagi, tapi kita. Pokoknya itu otomatis kita akan bisa dapat. Tapi itu tergantung kita. Kita yang memutuskannya seperti apa. Kamu mengatakan dirimu jelek,
kau mengatakan dirimu begini, kau mengatakan dirimu begitu, ya sudah, itulah hidupmu. Hidupmu akan tetap seperti itu terus. Tapi kalau hidupmu bisa, gue mampu, gue tahu ini akan bisa, Tuhan akan beserta dengan gue, Tuhan akan bisa tolong sama gue yakin gue bisa. Pasti bisa. Amin. Kita yang menentukannya. Makanya hebatnya Tuhan itu seperti itu. Gitu loh. Dia sudah bikin hukumnya tidak akan pernah dia rubah lagi karena sudah diomongin. Sekali diomongin A ya A, dia nggak akan berubah jadi B. Nah makanya ketika kita tahu sebetulnya udah tetap ditetapkan A, ini pasti terjadi, ya udah ngelakuin. Jadi bukan ketika Tuhan tetapin A, kita bertanya lagi sama Tuhan. Tuhan benar kan nih A nih? Tuhan benar kan nih Tuhan? Tapi kenyataan hidupku kayak begini. Kenyataan hidupku kayak begini Tuhan. Kok begini hidupku masih susah? Tunggu dulu. Lu udah ngelakuin lo A ini? Enggak sudah ngelakuin. Faktanya mana? Faktanya begini. Kalau kita memang ngelakuin, faktanya berubah. Itu aja. Faktanya kalau kita sudah melakukan apa yang firman Allah katakan, pasti berubah. Perempuan pendarahan ini, itu buktinya. Tanpa didoakan, dia cuma pegang. Karena dia ngomong, asal gue jamah, gue sembuh. Artinya apa? Ketika orang ini melakukan, langsung berubah. Yang tadi dia sakit lemah, tiba-tiba dia merasa ada kekuatan. Dan dia tahu badannya berasa kekuatan. Maka Tuhan katakan, oleh karena imanmu, engkau diselamatkan, engkau disembuhkan. Amin. Jadi jangan komplain sama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Itu yang selalu saya omongkan. Karena dulu saya seling komplain sama Tuhan. Tapi kayak saya boleh dapat pengertian. Tuhan tidak pernah salah, saya yang salah. Jadi saya harus cari tahu kesalahan saya apa. Pola pikir, mulut. Itu aja. Itu yang saya cari tahu, saya harus rubah, mulut saya rubah, otak saya harus berubah, itu semuanya berubah. Ketika saya mulai mengalami perubahan, hidup saya berubah. Selama saya nggak berubah ini, nggak akan pernah berubah. Saya udah bertahun-tahun, ya, jadi Kristen bertahun-tahun, sering ngelain Tuhan itu bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Tapi tidak pernah berubah. Ketika mulut saya berubah, otak saya berubah, hidup saya berubah. Amin. Oke, ketika kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Satu hal yang kita harus percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya di waktu kita makan tubuh dan darah Kristus. Percayalah bahwa Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Amin. Percaya bahwa Allah sudah sediakan? Tapi berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.